Aluna tidak pernah menyangka pagi itu akan menjadi pagi paling memalukan sekaligus paling memabukkan dalam hidupnya. Ia bahkan belum sempat sarapan, belum sempat menyelesaikan PR matematika, dan belum sempat menyisir rambutnya dengan benar. Masih ada 2 helaian rambut yang membandel di pinggir telinganya, membuatnya terlihat seperti tokoh anime yang sedang stres. Tapi tidak ada waktu untuk peduli. Ia sudah terlambat 20 menit dan pintu gerbang sebentar lagi akan ditutup oleh Pak Satpam yang terkenal santai tapi tegas kalau urusan terlambat. Aluna berlari di lorong sekolah sambil memeluk tumpukan buku yang hampir setinggi dagunya. Ia tidak tahu kenapa membawa buku sebanyak itu, padahal hanya 3 mata pelajaran hari ini. Mungkin karena dia panik tadi pagi, mungkin juga karena ia baru sadar pindahan loker, tapi alasan sebenarnya adalah tidak ada. Aluna hanya tipe orang yang sering panik tanpa sebab dan mengambil semua yang ia lihat. Sepatunya yang sedikit longgar malah membuat langkahnya tidak stabil. Tali sepatunya terlepas 2 kali tadi. Tapi ia berpikir, nanti sajalah diikatnya. Keputusan yang sangat buruk, tentu saja. Lorong sekolah sedang sepi. Setidaknya itu yang ia kira. Lampu-lampu neon memantulkan bayangan panjang di lantai, dan hawa pagi yang masih dingin membuat Aluna sedikit menggigil. Ia membelok dengan cepat di tikungan, berharap tidak bertemu guru yang sedang berkeliling. Justru ia bertemu sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Seseorang muncul dari tikungan dan bruk, Aluna terpleset. Lututnya hilang tumpuan. Dunia seperti memantul 2 kali. Tumpukan buku di pelukannya terlempar ke udara seperti efek slow motion dalam drama Korea. Punggungnya siap menabrak lantai keras, tapi ia tidak pernah sampai di sana. Ia menumbuk sesuatu yang hangat dan keras. Bukan lantai, bukan dinding, tapi dada seseorang. Lengan seseorang itu langsung menyambar pinggangnya, kuat, mantap, seolah refleks alami dari seorang yang sudah biasa menolong. Satu tangan lagi menahan bahu Aluna agar tidak jatuh betulan. Tubuh Aluna terhimpit kuat dalam pelukannya yang terlalu erat untuk disebut kebetulan. Wangi sabun cowok itu memenuhi hidungnya, hangat tubuhnya menembus seragam tipis Aluna. Ia mendongak karena terjebak terlalu dekat. Dan jantungnya langsung berantakan. Gibran, cowok paling populer di sekolah, tinggi, dingin, selalu rapi, dan tatapannya biasanya seperti orang yang sudah melihat ribuan masalah kecil dan memutuskan tidak ada yang perlu dipikirkan lagi. Tapi sekarang tatapan itu menusuk langsung ke mata Aluna, fokus, khawatir, dan entah kenapa sedikit bingung. Aluna, kamu baik-baik saja? Suara Gibran rendah, bukan rendah yang mengintimidasi, tapi rendah yang mengalir seperti bisikan yang tidak sengaja terlalu dekat. Tangan Gibran masih menahan pinggangnya erat, kokoh dan stabil, terlalu dekat, terlalu hangat. Seolah Gibran sedang memeluknya, seolah waktu berhenti membiarkan mereka berdiri seperti itu sedikit lebih lama dari seharusnya. Aku Aluna mencoba bergerak, tapi ia justru makin kehilangan keseimbangan, membuat tubuhnya terdorong sedikit ke arah Gibran. Reaksi spontan Gibran, mengencangkan pegangan di pinggang Aluna. Jangan gerak dulu, bisiknya cepat. Kamu hampir jatuh ke belakang. Memang aku sudah jatuh, gumam Aluna tanpa sadar. Suaranya kecil dan tercekat. Pipi Aluna memanas seperti wajan panas yang digunakan untuk menggoreng telur. Momen itu terlalu lama, terlalu intens. Nafas mereka hampir bertemu. Dada Aluna naik turun cepat, dan Gibran ikut terpengaruh. Ia menahan nafas sesaat, mencoba terlihat santai, padahal wajahnya memerah tipis. Tangannya tampak ragu, tapi tidak melepas. Ada gaya tarik aneh yang membuat keduanya seolah tidak sanggup melepaskan diri. Entah karena refleks, entah karena momen itu memang ingin bertahan lebih lama. Hingga suara guru laki-laki memecah udara. Aluna hampir benar-benar meleleh. Kalau ia punya kemampuan menghilang, ia pasti sudah hilang sejak 3 detik lalu. Gibran langsung melepasnya, tapi pelepasannya pelan
hati-hati, seolah takut Aluna goyah. Tangan itu meluncur dari pinggang Aluna dengan gerakan lembut yang justru membuat jantung Aluna semakin kacau. "Maaf," kata Gibran dengan suara serak tipis. "Kamu benar-benar tidak apa-apa?" Aluna mengangguk cepat, hampir seperti anak ayam yang baru terjatuh dari kotaknya. Ia buru-buru membungkuk, merapikan rambut, mengambil buku-bukunya satu persatu, walau tangannya gemetar dan justru menjatuhkan buku lainnya. Gibran ikut jongkok tanpa bicara. Ia mengambil buku teratas, meluruskan sudutnya dan memberikannya pada Aluna dengan tatapan lembut yang jarang muncul di wajahnya. "Sini," katanya pelan. Aluna menerima buku itu sambil menghindari tatapan Gibran. Karena setiap kali ia mencoba melihat mata cowok itu, tubuhnya seperti kehilangan arah gravitasi. Ia segera berdiri dan berlari pergi sambil menutupi wajahnya. Ia tidak peduli lagi soal terlambat atau sepatu longgar. Ia hanya ingin tiba-tiba menghilang dari bumi selama 5 menit. Tetapi sepanjang jalan menuju kelas, ia merasa jantungnya belum selesai tersangkut di pelukan Gibran tadi. Sementara itu, Gibran masih berdiri di tempat, memandang ke arah kepergian Aluna. Ia menghela nafas panjang dan menyentuh dada kanannya, tepat di tempat Aluna menumbuhkannya. "Kenapa detaknya begini?" gumamnya. Kelas pagi itu menjadi mimpi buruk bagi Aluna. Begitu ia duduk, dua sahabatnya, Mireya dan Halimah, langsung menatapnya dengan mata berbinar seperti dua reporter gosip. "Luna, ada apa dengan wajahmu? Kenapa merah banget?" tanya Mireya sambil mencondongkan badan. "Baru olahraga ya?" Halimah menambahkan, padahal jelas-jelas Aluna bahkan tidak sempat pemanasan. Aku jatuh," jawab Aluna cepat. "Jatuh? Di mana? Kenapa kamu jatuh? Kenapa warnanya kayak tomat direbus?" Pertanyaan demi pertanyaan datang tanpa jeda. Aluna menutup wajahnya dengan buku. Tetapi dua sahabatnya tidak menyerah. Mereka berdiri mengambil kursi dan menggeser meja untuk menggapitnya dari dua sisi. "Luna," Mireya memandangnya dengan tatapan licik namun gemas. "Tadi kamu lewatin lorong depan kan? Kamu sendirian?" "Hanya sebentar." Halimah menyipit. "Aku tadi lihat Gibran di lorong itu. Dia kayak nunggu seseorang." "Nunggu siapa?" Mireya ikut menyelidiki. "Bukan aku," jawab Aluna cepat, terlalu cepat. Dua temannya langsung melotot bersamaan dengan ekspresi "aha". Tapi sebelum mereka bisa menanyai lebih jauh, bel masuk berbunyi. Guru masuk dan kelas dimulai. Aluna merasa selamat untuk sementara. Namun ia tidak tahu bahwa Gibran di kelas sebelah menatap jendela yang mengarah ke kelas Aluna. Biasanya ia fokus pelajaran. Tapi kali ini berulang kali ia menghela nafas dan memikirkan ulang kejadian pagi tadi. Sentuhan itu, jarak itu, wajah Aluna yang panik namun manis, dan detak jantung yang tidak mau tenang. Jam istirahat tiba dan bencana kedua menyusul. Aluna hendak membuka loker. Tangannya gemetar karena ia khawatir berpapasan dengan Gibran. Ia membuka pintu loker dan mencoba menyembunyikan wajahnya di balik pintu. Tapi kuncinya jatuh. Sebelum ia sempat membungkuk, sebuah tangan panjang mengambil kunci itu terlebih dahulu. Dan ternyata Gibran. Terlalu dekat, terlalu tiba-tiba. Aluna tersentak seperti kucing yang dikagetkan. "Kuncinya jatuh," ucap Gibran tenang. Tapi suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Terima kasih." Aluna meraih kunci itu. Tapi jari mereka bersentuhan, sekilas, tipis. Tetap saja cukup membuat Aluna berhenti bernafas. Gibran juga terdiam sepersekian detik lebih lama dari seharusnya sebelum melepaskan kunci tersebut. Tatapannya turun ke arah jari Aluna lalu naik ke wajahnya, seolah ia sedang membaca sesuatu yang tidak ia mengerti. "Pegangan kamu dingin," ujar Gibran pelan. "Kamu gugup?" Tenggorokan Aluna hampir tersumbat oksigen. "Tidak, hanya AC-nya dingin."
Padahal mereka berada dekat jendela terbuka dengan udara panas masuk. Gibran tersenyum kecil, senyuman tipis yang jarang muncul. Senyuman yang biasa membuat 10 siswi tiba-tiba jatuh cinta. Untungnya hanya Aluna yang melihatnya dari dekat. Ia tidak tahu harus berdiri bagaimana. Ia mencoba menjauh, tetapi Gibran juga memberi satu langkah maju tanpa sadar, menciptakan jarak yang justru semakin mepet. Aluna, Gibran memanggilnya. Nada suaranya menurun, seolah ia ingin memastikan hanya Aluna yang mendengar. Tadi pagi, kamu kaget ya? Tentu saja, jawab Aluna mencoba tetap tenang. Aku jatuh. Tapi kamu jatuh tepat ke arahku, ujar Gibran dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Bingung, tapi seperti mengingat sesuatu yang disukainya. Itu tidak direncanakan, jawab Aluna cepat. Aku tahu, tapi kamu ingat kan? Ya, tapi bisakah kita... Mereka berdua terdiam ketika seorang lewat memanggil nama Gibran dengan suara manja. Gibran. Aluna menegang. Seorang siswi cantik dari kelas sebelah bernama Evalin berjalan mendekat sambil tersenyum penuh percaya diri. Ia menyentuh lengan Gibran dengan santai seolah mereka sudah bertahun-tahun dekat. Hal itu membuat dada Aluna terasa sesak tanpa alasan. Gibran, kamu nanti ikut rapat OSIS kan? Tanya Evalin. Aku butuh kamu. Gibran menarik lengannya dengan sopan namun tegas. Jangan menyentuhku sembarangan. Ada apa? Evalin tersentak, ia mundur selangkah. Sementara itu Aluna salah paham. Ia langsung menunduk dan pergi sebelum Gibran sempat menoleh. Dan Gibran menyadari hal itu. Dan wajah dinginnya berubah panik. Aluna, tunggu. Aluna sudah hilang di balik tikungan. Gibran menepuk dahinya pelan. Aduh, salah paham lagi dia. Hari terus berjalan, tapi perasaan Aluna semakin berat. Tentu, ia tidak cemburu. Atau setidaknya ia berusaha meyakinkan dirinya begitu. Tapi ada bagian kecil di dadanya yang tidak nyaman ketika melihat orang lain mendekati Gibran. Ia tidak ingin menyukainya, ia tidak ingin berharap apapun. Ia hanya ingin hidup normal tanpa kejadian yang membuat jantungnya seperti ikut lomba lari. Tapi dunia tidak sebaik itu. Saat pulang sekolah, hujan turun deras. Aluna tidak membawa payung. Ia berdiri di koridor, memeluk tas erat, memikirkan kejadian tadi. Ia ingin pulang cepat dan menangis sebentar. Bukan karena patah hati, karena malu setengah mati. Namun sebelum air mata pertama bahkan sempat terbentuk, seseorang muncul dari ujung koridor. Gibran. Basah kuyup, seolah ia berlari menembus hujan hanya untuk mencarinya. Mata mereka bertemu dan nafas Aluna hilang sepersekian detik. Aku cari kamu dari tadi, kata Gibran terdengar sedikit kehabisan nafas. Kenapa kamu pergi waktu Evalin mendekat? Aluna menunduk. Aku tidak ingin ganggu. Kamu tidak pernah mengganggu apapun, tegas Gibran. Ia mendekat perlahan, langkahnya mantap, tatapannya tidak lepas dari wajah Aluna. Setiap langkah Gibran seperti menurunkan jarak dan meningkatkan panas tubuh Aluna 10 derajat. Aluna mundur satu langkah tanpa sadar dan punggungnya menempel ke dinding. Gibran berhenti di depannya, tidak menyentuh tapi jaraknya terlalu dekat. Nafasnya menghangatkan udara di antara mereka. Setiap gerakan kecil terasa seperti percikan listrik yang melompat di kulit. Aluna, suara Gibran pelan, rendah dan membuat lutut Aluna goyah. Aku tidak suka kamu salah paham. Kamu sedih. Aku tidak sedih, tapi matamu bilang sebaliknya. Aluna menahan nafas. Gibran mengangkat tangannya dan menumpukkan di telapak ke dinding. Membuat tubuhnya mencondong sedikit. Tubuhnya mendekat, suaranya dekat, tatapannya dekat. Tekanan fisik itu intens tapi tetap sopan. Aluna bisa merasakan kehangatan jarak tipis di antara mereka. Aku hanya tidak ingin membuat masalah, bisik Aluna. Kamu tidak pernah menjadi masalah. Gibran menatapnya lebih dalam. Justru kamu membuatku... Ia menggigit bibirnya sebentar, bingung mencari kata. Berpikir tentangmu sepanjang hari. Jantung Aluna seolah melompat sejak kamu jatuh ke pelukanku. Gibran mendekat beberapa senti lagi, suaranya rendahnya hampir seperti bisikan. Aku merasa ada yang berubah. Aluna hampir tidak bisa berdiri tegak. Tapi aku tidak ingin kamu takut atau menjauh hanya karena ada orang lain yang sok akrab denganku.
Dalam jarak sedekat itu, Aluna merasakan getaran kecil di dada Gibran. Bukan suara, tetapi detak jantungnya, dan detaknya cepat. Gibran menundukkan wajahnya sedikit, membuat dahi mereka hampir bersentuhan. Aku tidak ingin kamu pergi begitu saja lagi. Hujan semakin deras, lorong kosong. Dunia terasa hanya punya dua orang di dalamnya. Aluna, suara Gibran melembut. Kalau kamu pergi merasa tidak nyaman, bilang. Tapi jangan pergi diam-diam, aku. Langkah Gibran terhenti ketika ia sadar tangannya hampir menyentuh pipi Aluna. Ia menahan diri namun tidak memundurkan badan. Aku peduli sama kamu, katanya akhirnya. Mungkin lebih dari yang seharusnya. Aluna terdiam. Nafasnya bergetar, dadanya panas. Tangannya dingin tapi seisi tubuhnya terasa hidup. Seharusnya? Ya, Gibran menatapnya sambil menahan senyum kecil. Karena kalau begini terus, aku tidak yakin bisa bersikap biasa saja di dekatmu. Aluna terpaku. Dan untuk pertama kalinya ia melihat Gibran menundukkan kepala sedikit, tidak untuk mencium, tapi cukup dekat untuk membuat seluruh tubuh Aluna gemetar oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Besok, Gibran menarik nafas pelan. Jangan menghindar dariku ya. Aluna mengangguk pelan, hampir tidak sadar ia mengangguk. Gibran tersenyum, senyum lembut yang jarang, hangat dan membuat semuanya terasa berubah. Meski hujan tetap turun tanpa kompromi, hati keduanya justru terasa lebih cerah dari sebelumnya. Dan singkatnya, dengan langkah pelan Gibran yang memayungi Aluna berjalan pulang dalam hujan yang mereda. Saling diam, saling bingung, tapi saling merasa bahwa sesuatu telah dimulai. Setelah kejadian paling memalukan sekaligus paling mengguncang stabilitas batin, hidup Aluna berubah drastis. Lorong sekolah yang biasanya hanya tempat lewat sekarang terasa seperti jebakan emosional berjalan. Setiap kali ia melintas, tiba-tiba emosional berjalan. Setiap kali ia melintas, tiba-tiba wajahnya panas sendiri. Seperti tubuhnya mengingat betul bagaimana ia terpeluk erat di sana. Bahkan ubin lantai lorong itu seolah mengejeknya. Ini tempat kamu jatuh di dada Gibran. Ingat? Tapi bukan itu yang paling membuat hidupnya berantakan. Yang paling mengacaukan adalah Gibran. Cowok itu tiba-tiba terlalu sering muncul, seperti hantu tampan, tapi versi yang wanginya enak dan suka berdiri terlalu dekat. Pagi itu, ketika Aluna baru membuka loker, tiba-tiba Gibran sudah ada di sampingnya. Tidak ada suara langkah, tidak ada salam, tiba-tiba muncul begitu saja. Kuncinya jatuh, ucapnya sambil mengangkat gantungan kunci berbentuk kelinci kecil milik Aluna. Aduh, kenapa bisa jatuh? Aluna meraba saku rok sekolahnya dan ternyata kosong. Terima kasih. Saat mengambilnya, jari Aluna menyentuh jari Gibran. Sedikit, halus, singkat. Tapi efeknya seperti menghantam seluruh sistem syarafnya. Tangannya refleks gemetar pelan. Dan anehnya, Gibran tidak langsung menarik tangannya. Ada jeda sepersekian detik yang terasa seperti waktu berhenti menonton mereka. Lalu Gibran mengerutkan dahi. Pegangan kamu dingin. Apa? Tanganmu dingin, kamu gugup? Aluna hampir tersedak udaranya sendiri. Tidak, hanya angin pagi. Padahal mereka berdiri di depan jendela besar yang sinarnya masuk hangat sekali. Gibran menahan senyum kecil, senyum tipis yang membuat Aluna merasa lututnya ingin mengacuhkan surat cuti. Sejak hari itu, kejadian muncul mendadaknya terus berulang. Kadang Gibran muncul saat Aluna sedang mengambil botol minum. Kadang saat Aluna mau duduk, ia sudah menarik kursi itu pelan agar Aluna duduk dengan aman. Kadang saat Aluna berdiri lama menatap papan pengumuman, Gibran muncul dan bertanya dengan suara rendah. Kamu capek berdiri? Tidak agresif, tidak berlebihan, tidak mengganggu, tapi intens. Dan itu membuat Aluna gugup setiap kali melihat seragam putih abu-abu dengan postur tinggi dan aroma sabun wangi yang sama. Siang itu, perpustakaan jauh lebih sepi dari biasanya. Aluna datang untuk mencari buku referensi tugas sejarah. Sayangnya, buku yang dibutuhkannya berada di rak paling atas. Ia berjinjit mencoba meraih, namun usahanya sia-sia. Detik berikutnya, suara langkah pelan terdengar.
Lalu dua tangan muncul dari atas bahunya. Dan Gibran. Tanpa kata-kata, tanpa penjelasan panjang, tanpa drama, ia hanya meraih buku itu. Tapi cara ia mendekat, itu yang membuat Aluna membeku. Tubuhnya ada di belakang Aluna, begitu dekat sampai kehangatan nafasnya menyentuh bagian bawah telinga Aluna. Dada Gibran hampir menyentuh punggungnya. Aluna seperti tidak bisa bergerak. Ada tekanan fisik halus, tidak berbahaya, tidak pantas, tapi intens, hangat, membuat detak jantungnya lalu sprint tanpa aba-aba. Ini bukunya, ucap Gibran. Nafasnya terdengar pelan. Aluna mengambil buku itu dengan tangan gemetar ringan. Terima kasih. Aluna, suara Gibran sedikit menurun. Aluna menoleh perlahan. Tatapan Gibran menahan sesuatu. Suatu rasa yang tidak biasa muncul di wajahnya yang biasanya datar dan dingin. Pandangannya turun sejenak ke bibir Aluna lalu kembali lagi ke matanya. Tentang kemarin, ujar Gibran pelan. Aluna menunggu, jantungnya kacau. Aku masih mengingat semua rasanya. Nafas Aluna terhenti. Kata rasanya melayang-layang di kepalanya, membuat wajahnya memanas seketika. Tapi sebelum ia sempat bereaksi, suara temannya memanggil dari jauh. Aluna, kamu di sini ternyata. Seperti dipaksa keluar dari mimpi, Aluna buru-buru pergi. Nafasnya masih belum stabil, pipinya memanas, dadanya berdebar seperti drum dipukul tanpa henti. Dan malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia menutup wajah dengan bantal, mengingat cara Gibran menatapnya dari jarak begitu dekat, mengingat bagaimana nafasnya menyentuh kulitnya, mengingat bagaimana tubuh Gibran terasa hangat dan kuat di belakangnya. Bukan lagi malu, bukan lagi terkejut, tapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang membuatnya ingin kembali ke momen itu walau hanya sedetik. Sementara itu di rumahnya, Gibran memandangi buku pelajaran tanpa membaca satupun isinya. Ia memegang dadanya tepat Aluna menabraknya tempo hari. Dadanya berdenyut, bukan sakit tapi aneh, seperti ada tarikan kuat yang tidak bisa ia jelaskan. Kenapa rasanya seperti ingin dekat lagi, gumamnya. Besoknya, dunia sekolah penuh dengan rumor-rumor yang Gibran sama sekali tidak siap hadapi. Katanya Gibran suka sama seseorang. Siapa? Anak kelas sebelah? Mungkin senior? Bukan. Mungkin orang yang sering dia lihat akhir-akhir ini. Rumor itu menyebar lebih cepat daripada angin. Dan yang paling menyebalkan bagi Gibran adalah tingkah beberapa siswi yang tiba-tiba menjadi terlalu ramah. Ada yang tiba-tiba mencoba menggandeng lengannya sambil berkata manis. Gibran, kamu pergi ke kelas. Aku barengan ya. Gibran refleks menarik tangannya cepat. Wajahnya sedikit tegang. Maaf, aku tidak terbiasa diperlakukan begitu. Siswi itu langsung cemberut lalu pergi. Dan dari kejauhan, Gibran melihat Aluna. Aluna melihat adegan itu, wajahnya langsung menunduk tanpa menunggu satu detik pun. Ia berbalik pergi. Gibran yang biasanya tenang mendadak panik. Aluna. Ia ingin memanggil, tapi suaranya tertahan. Ada semacam kekhawatiran baru yang tiba-tiba menusuk hatinya. Apakah Aluna salah paham? Siangnya, Aluna duduk sendirian di kantin. Ia tidak makan banyak, hanya memegang sendok tanpa arti. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan siswi tadi menggandeng lengan Gibran. Mengingat wajah Gibran yang menurutnya terlihat menerima perlakuan itu. Padahal sebenarnya tidak. Tapi pikiran manusia memang begitu, lebih pandai menciptakan luka dari dugaan, bukan dari fakta. Temannya, Saska, duduk di depan Aluna sambil membawa roti. Kenapa kamu murung? Tugas sejarah kita kan belum dikumpul, kenapa kamu sudah seperti membaca buku tragedi? Aluna menggeleng, tidak apa-apa. Namun suaranya terdengar rapuh. Saska mengangguk penuh pengertian. Kalau tidak apa-apa, pipimu tidak akan terlihat seperti habis dicubit kenyataan. Aluna hampir tersenyum tapi gagal. Ketika jam istirahat hampir selesai, Aluna berjalan menuju kelas dengan langkah pelan. Ia ingin menghindari lorong tempat ia jatuh itu. Tapi jalur alternatif justru terlalu panjang. Mau tidak mau, ia melewatinya. Dan tentu saja Gibran ada di sana.
bersandar di loker seperti menunggu seseorang, dan begitu Aluna muncul dari belokan, tatapannya langsung menuju ke dia. Aluna menunduk mempercepat langkahnya berusaha melewatinya tanpa suara, namun Gibran bergerak cepat. Ia melangkah ke samping menghalangi jalan Aluna dengan tubuh. Tidak dekat, tidak menakutkan, tapi cukup membuat Aluna berhenti. "Aluna," panggilnya pelan. Aluna tidak ingin menatap, tapi Gibran menurunkan kepala sedikit supaya bisa melihat wajahnya. "Kamu menghindar sejak tadi pagi." Aku tidak menghindar. Kamu lewat lorong belakang, padahal biasanya lewat sini." Aluna terdiam. Gibran menghela nafas pelan, suaranya melembut. "Kalau ini tentang tadi pagi, yang di kelas, aku tidak nyaman diperlakukan begitu dan aku tidak sedang dekat dengan siapapun." Aluna menelan ludah, sedikit lega, tapi Gibran belum selesai. "Tapi ada seseorang yang ingin aku dekati," lanjutnya pelan. Aluna menegakkan tubuh, jantungnya berdetak begitu keras. Ia yakin Gibran bisa mendengarnya. "Siapa?" tanyanya hampir berbisik. Gibran menatapnya tanpa berkedip, tatapan yang membuat waktu berhenti. Perlahan, ia mengambil sesuatu dari saku seragamnya, sebuah hairpin kecil berbentuk bulan sabit yang beberapa hari lalu Aluna jatuhkan di perpustakaan. "Kamu menjatuhkan ini," ujar Gibran. Namun yang membuat Aluna hampir berhenti bernafas adalah cara Gibran memasangkannya perlahan ke rambutnya. Sentuhan jarinya lembut, telapak tangannya menyentuh pelipis Aluna. Jarak mereka begitu dekat sampai Aluna bisa merasakan hangatnya tubuh Gibran merembes ke kulitnya. "Dan aku..." Gibran menahan nafas sebentar. Suaranya merendah. "Tidak suka kalau orang yang ingin ku dekati berpikir aku sedang dekat dengan orang lain." Aluna tidak bisa berkata apa-apa. Kakinya seperti hilang tumpuan lagi. Mirip saat ia jatuh di pelukan Gibran dulu. Detak jantungnya kacau, wajahnya panas dan ada sensasi hangat menggulung dari dadanya hingga ke ujung jari. Bukan sensasi memalukan, tapi sesuatu yang lebih lembut, lebih manis, dan sedikit menggairahkan dalam cara yang aman dan halus. "Gibran," Aluna berbisik. "Ya, kenapa kamu begitu dekat?" Gibran tersenyum kecil. "Karena kamu tidak menjauh." Aluna terpaku, dan sebelum Gibran berkata sesuatu lagi, bel sekolah berbunyi. Mereka berdua tersentak kecil. Aluna buru-buru berjalan ke kelas, tapi kali ini ia tidak kabur. Justru jantungnya terasa lebih ringan, lebih hangat. Sementara Gibran berdiri di lorong, memandangnya pergi dengan senyum paling lembut yang pernah ia miliki. Namun hari itu tidak berakhir tanpa masalah. Sore harinya, ketika Aluna hendak pulang, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya kembali sesak. Seorang siswi berbeda dari tadi mendekati Gibran dan memberikan kotak coklat dengan ekspresi malu. Gibran menolak halus dengan sopan, tapi Aluna tetap merasa ada duri kecil menusuk perasaannya. Ia memalingkan wajah, dan tanpa ia sadari, Gibran melihatnya. Matanya langsung mengejar punggung Aluna yang menjauh. Wajahnya menegang. Kali ini bukan karena kesal, tapi takut kehilangan sesuatu yang baru saja ia temukan. "Aku harus bicara dengannya," gumamnya pelan. Seperti seseorang yang baru menyadari bahwa ia tidak ingin melepaskan apapun yang berhubungan dengan nama itu. Nama yang terus berputar di kepalanya. Aluna. Hujan belum reda ketika mereka keluar dari gerbang sekolah. Payung yang Gibran pegang hanya cukup untuk 2 orang kalau mereka berdiri sangat dekat. Bukan sekedar dekat, tapi betul-betul rapat sampai bahu Aluna dan bahu Gibran hampir tidak punya jarak. Aluna berusaha berjalan normal, tapi langkahnya otomatis melambat karena ia terlalu sadar dengan genggaman tangan Gibran. Tangan itu hangat, kuat, dan menahan jarinya seolah tidak punya niat melepas. Aluna bahkan sempat mengecek apakah genggaman itu sekadar refleks. Tapi setiap kali ia mengendurkan jari, Gibran justru menggenggamnya sedikit lebih erat. Seolah diam-diam berkata, "Jangan kemana-mana." Di tengah hujan yang membasahi udara, Aluna sebenarnya ingin menutup wajahnya yang memanas. Tapi bagaimana caranya? Tangannya sedang dipegang Gibran. Jadi ia hanya bisa menunduk sedikit, mencuri nafas supaya jantungnya tidak terdengar. "Kamu kedinginan?" tanya Gibran tanpa menoleh.
tapi suaranya jelas memperhatikan. Sedikit, jawab Aluna pelan. Tanpa berkata apa-apa, Gibran mendekatkan tubuhnya lebih rapat ke sisi Aluna, membuat payung itu menutupi mereka lebih sempurna. Sekarang lebih hangat, gumam Aluna. Bagus, Gibran tersenyum kecil. Senyumnya itu sederhana, tapi entah mengapa membuat langkah Aluna goyah sesaat. Untung genggaman tangan mereka cukup erat. Kalau tidak, ia bisa saja terpeleset oleh genangan air. Ada jeda hangat di antara mereka, jeda yang tidak memerlukan kata-kata, jeda yang justru membuat Aluna semakin sadar bahwa mereka sekarang tidak lagi seperti kemarin. Ada sesuatu yang berubah, bukan sekedar suka, tapi seperti ada jarak baru yang tercipta, bukan menjauh, melainkan mendekat. Hujan masih turun, tetapi di dalam payung kecil itu dunia terasa tenang dan dekat. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Begitu mereka tiba di depan minimarket dekat lampu merah, payung Gibran tiba-tiba meleset terangkat angin, membuat sebagian tubuh mereka kebasahan. Aluna terkejut, spontan memegang lengan Gibran. Maaf, seru Gibran sambil menahan payung yang hampir terbang. Anginnya kencang. Aluna menahan tawa kecil. Payungmu mau kabur. Payungnya mungkin cemburu. Cemburu kenapa? Karena aku lebih fokus ke kamu daripada ke dia, balas Gibran sambil menatap Aluna dengan serius. Meski hujan menetes di wajahnya. Aluna memalingkan wajah, pipinya memanas. Kamu ini, ngomongnya bikin bingung. Bingung yang mana? Yang soal payung atau soal aku fokus ke kamu? Tanya Gibran sambil mencondongkan sedikit tubuhnya, seolah menantang. Dua-duanya, jawab Aluna semakin menunduk. Gibran tertawa kecil, memiringkan payungnya sehingga menutupi Aluna lebih banyak daripada dirinya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, sebuah bis mini melintas cepat mengenai genangan air besar di pinggir jalan dan biur. Air bekas ban muncrat tinggi langsung mengenai kaki dan rok Aluna. Aluna terpaku dan astaga. Gibran refleks menarik Aluna menjauh dari jalan, menempatkannya di sisi dalam trotoar. Kamu kena banyak. Lumayan. Aluna memandangi roknya yang basah dan dingin. Dan tanpa berpikir panjang, Gibran menurunkan tas olahraganya dari bahu, membuka resleting dan mengambil jaket seragam yang lebih tebal. Pakai ini. Ini kan jaketmu. Nanti kamu kedinginan. Aku gak apa-apa. Kamu yang harus hangat. Gibran menyampirkan jaket itu di bahu Aluna lalu membantunya merapikan sampai benar-benar menutupi tubuhnya. Tangan Gibran sempat menyentuh bahu Aluna, pelan tapi terasa tegas. Aluna berusaha tetap tenang padahal jantungnya sibuk melakukan lomba lari. Lebih baik, tanya Gibran, suaranya lembut seperti hujan yang mereda. Aluna mengangguk, namun suaranya hampir tak keluar. Iya, terima kasih. Mereka melanjutkan perjalanan dan kondisi aneh. Gibran basah kuyup karena payung ia arahkan ke Aluna, sementara Aluna justru hangat dengan jaketnya. Payungnya bisa dibagi rata loh, komentar Aluna mencoba mengembalikan keseimbangan. Tadi sudah dibagi rata, jawab Gibran. Terus kenapa kamu sekarang yang lebih basah? Karena aku suka, kamu tetap hangat. Aluna memandangnya tak percaya. Kamu selalu ngomong begini. Hanya ke orang tertentu. Orang tertentu? Iya, siapa? Gibran menoleh menatap Aluna dengan tatapan yang membuat udara seolah ikut berhenti. Kamu. Aluna langsung menatap jalan lagi. Aku menyesal bertanya. Terlambat. Mereka berdua tertawa kecil, tawa yang hangat, tawa yang membuat dinginnya hujan hampir tidak terasa lagi. Saat tiba di depan rumah Aluna, hujan mulai berubah menjadi gerimis lembut. Udara yang tadi dingin kini terasa seperti sisa kehangatan yang menempel pada jaket Gibran. Sudah sampai, kata Aluna pelan. Meski sebenarnya ia berharap jalan pulangnya lebih jauh lagi. Sudah? Gibran menatap gerbang rumah Aluna, kemudian menoleh pada Aluna lagi. Cepat sekali. Kita jalan hampir 15 menit, Gibran. Tapi rasanya cuma 5 menit. Ia tersenyum. Aluna tersenyum kecil, tidak bisa menyembunyikan perasaan yang hangat yang tumbuh pelan-pelan. Gibran menutup payung, menyisihkan air dari permukaannya, lalu menatap Aluna dengan raut ragu-ragu pertama kali sejak tadi. Aluna,
Suaranya sedikit lebih pelan dan rendah dari biasanya. Aku boleh minta sesuatu? Apa? Jangan mundur lagi. Kalau aku mendekat. Aluna tersentak dan, "Hah? Waktu di koridor tadi kamu mundur waktu aku melangkah mendekat." Gibran mengusap pelipisnya yang basah oleh gerimis. "Aku tidak ingin kamu takut sama aku." "Bukan takut," pikir Aluna, "tapi kamu bikin aku tidak bisa bernapas." Aluna menelan nafas pelan. "Aku bukan takut, aku cuma kaget." "Kalau aku mendekat sekarang, kamu kaget lagi." Aluna tidak tahu harus menjawab apa, tapi Gibran sudah melangkah setengah langkah maju. Ia tidak sampai menyentuh, tapi jaraknya kembali tipis sekali, hanya beberapa senti yang memisahkan mereka. Aluna menelan ludah. "Sedikit." "Aku boleh kagetkan kamu sedikit." Gibran mencondongkan tubuhnya, mendekat sampai nafasnya terasa di wajah Aluna. "Gibran." Aluna hampir lupa bagaimana caranya berbicara. Gibran menahan satu sisi pagar dengan tangannya, membuat posisinya terlihat seperti ia memagari Aluna pelan-pelan. Tanpa paksaan, namun cukup untuk membuat tubuh Aluna tetap di tempatnya. "Aku cuma mau." Gibran berhenti sejenak, menatap mata Aluna dalam-dalam. "Lihat kamu lebih dekat." Mereka saling menatap. Tidak ada suara selain gerimis, tidak ada gerakan lain selain helaan nafas yang tidak stabil. Tatapan Gibran begitu intens, sampai-sampai Aluna harus memalingkan wajah setengah detik untuk menyelamatkan diri. Tapi Gibran melihat itu. "Kamu masih malu sama aku?" tanyanya sambil mencoba menahan senyuman. Kamu dekat sekali," jawab Aluna lirih. "Memangnya kamu tidak suka?" Aluna jelas tidak bisa menjawab itu. Gibran tertawa sangat pelan, lalu mengendurkan sedikit jarak, meski tidak sepenuhnya mundur. Gibran memperbaiki posisi jaket yang ia pinjamkan pada Aluna, seolah memastikan semua basah hujan tidak menyentuhnya. "Besok aku jemput kamu," tanya Gibran tiba-tiba. "Hah? Di rumah?" "Kalau di rumah tidak boleh, paling tidak di ujung jalan." "Untuk apa?" "Untuk memastikan kamu pulang dan berangkat dengan orang yang sedang menyukaimu." Aluna langsung menunduk. "Kamu ngomongnya selalu seperti itu." "Seperti apa?" "Bikin jantung tidak karuan." Gibran tersenyum lebar. Bagus?" "Bagus? Karena jantungku juga begitu." Aluna ingin protes, tetapi pintu rumah tiba-tiba terbuka dari dalam. "Aluna, hujannya masih..." Suara ayah Aluna keluar dari pintu, tapi ia berhenti ketika melihat Gibran berdiri sangat dekat dengan putrinya. Gibran refleks berdiri tegak seperti murid yang tertangkap kepala sekolah. Aluna panik. "Ayah, ini temanku, namanya Gibran." Ayahnya menatap dari Aluna ke Gibran, lalu kembali ke Aluna, memicingkan mata. "Teman yang mana?" "Teman sekelas, teman seangkatan, teman dekat?" tanya ayahnya datar tapi jelas penuh makna. Gibran menelan ludah. "Teman yang menyukai Aluna, Pak." Aluna menutup wajahnya. "Gibran!" Ayahnya terdiam satu detik, lalu mengangguk santai. "Oh alah, ya sudah, hati-hati pulangnya ya nak." Gibran membeku. Ia jelas tidak menyangka respons landai itu. Iya Pak, terima kasih Pak." Ayah Aluna masuk lagi ke rumah dengan wibawa seperti pemilik perusahaan besar. Pintu tertutup. Aluna menatap langit sambil memegang kepalanya. "Aku malu sekali Gibran." Gibran tidak bisa menahan tawa. "Ayah kamu asik juga ya." "Aku mau pindah planet," gumam Aluna. "Jangan, kalau kamu pindah planet aku ikut." "Gibran, aku serius." Aluna menggigit bibir bawahnya agar tidak tertawa. "Kamu pulang sana. Kamu pasti kedinginan." "Kamu pasti tidak mau aku sakit." Gibran memiringkan kepala. "Tentu saja tidak." "Bagus. Bagus lagi. Karena itu berarti kamu perhatian." Aluna memukul lengan Gibran pelan. "Sudah sana pulang." Gibran tertawa lebih keras kali ini, tapi tawa yang hangat, penuh kasih, bukan mengejek. Ia kemudian meraih tangan Aluna sekali lagi, tanpa diduga, tanpa aba-aba, lalu menangkupnya dengan lembut, memberi sedikit tekanan hangat. Tidak kasar, tidak tergesa, hanya yakin. "Kita lanjut besok ya," tanya Gibran. "Lanjut apa?" "Lanjut suka-sukaannya." Aluna menutup wajahnya lagi. "Kamu jangan ngomong begitu terus. Kenapa?"
karena aku tidak bisa berhenti tersenyum. Gibran menatapnya seperti seseorang yang baru saja mendengar kalimat terindah hari itu. Kalau begitu, aku akan ngomong lebih sering lagi. Aluna berhasil hanya menatapnya 2 detik sebelum akhirnya memalingkan muka lagi. Selamat pulang Gibran. Selamat masuk rumah Aluna. Gibran mundur beberapa langkah sambil tetap menatap Aluna. Baru setelah ia yakin Aluna benar-benar masuk pintu, ia memberi lambaian kecil lalu berbalik menuju jalanan yang mulai sepi. Aluna menutup pintu, bersandar pada kayu yang licin sedikit oleh gerimis. Jantungnya belum juga tenang, nafasnya belum kembali stabil, tapi bibirnya terus tersenyum. Hari itu, meski hujan mengguyur kota, hati Aluna terasa hangat. Dan tanpa ia sadari, perasaan itu merupakan permulaan dari hal-hal manis yang akan lebih sulit ia sembunyikan mulai besok.